Perkenalkan, nama saya Tit Anissa dengan NIM 24101005. Baik, pada video ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang teks pidato. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang pidato itu? Oke, baik, saya akan jelaskan. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan, pikiran, atau informasi kepada orang lain secara lisan. Nah, pidato itu memiliki tujuan-tujuannya. Yang pertama itu ada tujuannya informatif, yakni memberi informasi. Dan yang kedua itu ada persuasif, yaitu membujuk atau memengaruhi audiens. Dan yang ketiga, rekreatif atau menghibur audiensnya. Ada struktur teks pidato. Nah, struktur teks pidato itu ada 3. Yang pertama, pembukaan. Nah, pada pembukaan itu terdapat salam pembuka, sapaan hormat, ucapan syukur, pendahuluan atau pengantar ke topik. Nah, dan yang kedua itu ada yang pertama menyampaikan argumen, data, poin-poin utama secara sistematis. Dan yang ketiga ada penutup. Nah, pada penutup ini berisikan tentang kesimpulan singkat, harapan atau pesan atau ajakan. Dan yang ketiga itu ada permohonan maaf dan salam penutup. Metode penyampaian pidato. Nah, metode penyampaian pidato ini terdapat 4 jenis metode. Yang pertama ada impromptu. Impromptu ialah berpidato secara mendadak tanpa persiapan. Nah, yang kedua itu ada manuskrip. Manuskrip ialah membaca naskah lengkap. Dan yang ketiga ada memoriter, artinya menghafal naskah. Nah, pada memoriter ini seringkali orang menghafal naskah, menyampaikan apa yang ingin disampaikan, dia itu menghafal semuanya. Nah, yang keempat ada extemporan. Extemporan ialah menggunakan catatan kecil berisi poin-poin penting saja. Nah, pada metode extemporan ini adalah metode yang paling sering teks pidato yang baik. Yang pertama, itu memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, isinya mengandung kebenaran atau faktual. Dan yang ketiga, bahasa efektif dan mudah dipahami. Yang keempat, menciptakan klimaks atau poin paling penting. Nah, yang kelima, menggunakan intonasi dan artikulasi yang tepat. Kebahasaan teks pidato. Nah, kebahasaan teks pidato ini sering menggunakan unsur-unsur seperti contohnya kalimat persuasif. Kalimat persuasif ialah kalimat ajakan. Contohnya seperti marilah kita, hendaknya kita. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang kedua itu ada kata ganti orang pertama atau sapaan. Contohnya hadirin, sekalian, saudara-saudara. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga ada konjungsi. Nah, konjungsi ini ialah kata hubung. Contohnya seperti selain itu, sebab, oleh karena itu, seperti itu. Terus dan yang terakhir, kosakata teknis. Sesuai dengan topik yang dibahas tentunya dong. Nah, selanjutnya tips berpidato dengan percaya diri. Yang pertama, persiapan. Di mana persiapan ini kita harus menguasai materi luar dan dalam. Yang kedua, kontak mata. Yaitu jangan melihat ke lantai, ke langit. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ada gestur. Di mana gunakan gerakan tangan natural untuk menekankan poin. Dan yang terakhir, atur nafas. Jangan terburu-buru, berikan jeda pada bagian penting. Sekian yang dapat saya beri pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.